تقدم اسم وتأخر ألف فعل أو وصف مستقل بالعمل في Mustagilun, jangan ditasydid ya. Mustagil. مستقل بالعمل في ضمير اسم السابق أو في ملابسه عن العمل في اسم السابق. نحو زيدا اضربه، وزيدا أنا ضاربه أو غدا، وزيدا ضربت غلامه. وقوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه Fi unukihi. في عنقه. فالنسل في ذلك كله بمحذوف وجوبا يفسره ما بعده. وتقدير اضرب زيدا اضربه، وأنا ضارب زيدا أنا ضاربه. وأهنت زيدا ضربت غلامه، وألزمنا كل إنسان ألزمناه. ومنها المنادى، نحو يا عبد الله، فإن أصله ادعو عبد الله، فحذف الفعل وأنيب يا عنه. والمنادى 5 أنواع: مفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والمشبه بالمضاف. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فينبنيان على ما يطعن به في حال الإفراد. فيبنيان على الضم إن كان مفردين، نحو يا زيد ويا رجل. أو جمع تفسير، نحو يا زيود ويا رجال. أو جمع مؤنث سالما. Jam'a muannas ya saliman. نحو يا مسلمات. أو مركبا مسجيا، نحو يا معدي كرب. Terus بنيان على الألف في التثنية، نحو يا زيدان ويا رجلان. وعلى الواو في جمع، نحو يا زيدون. والثلاثة الباقية منصوبة لا غير، وهي النكرة غير المقصودة، كقول ما يا رجلا خذ بيدي. والمضاف، نحو يا عبد الله يا عبد الله. والمشبه بالمضاف نحو يا حسنا وجهه، ويا طالعا جبلا، ويا رحيما بالعباد. ya rahiman. للعباد. وقد تقدم في باب لا التي لنقل الجنس بيان مشبه بالمضاف، وبيان المراد بالمفرد في هذا الباب، والله أعلم. المنادى يضاف إلى ياء المتكلم
فاصبر. وإذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم جاز فيه ستة لغات أحدها حذف الياء. Di situ teksnya sita atau apa situ? Situ. Ya, situ ya. Itu lugatin Lugatin. ahaduha Ih, hasbul ya. ihdaha. Dua. ahaduha hasbul ya'i wal ibtiza'u bil kasrati nahwu ya ibadi wa ya qaumi wa hiya al aktsaru. As-saniyatu isbatul ya'i sakinatan nahwu ya ibadi. Ya ibadi ya. Ya ibadi. Baca ya-nya. Isbatul ya ya. Oh ya, ini yang kedua ya, ibadi ya. As-salisatu isbatul ya'i maftuhatan nahwu ya ibadi alladzina asrafu. Ar-rabi'atu qalbul kasrati fathatan wa qalbul ya'i alifan nahwu ya hasrata. Al-khamisatu hasbul alifi wal ibtida'u bil fathati nahwu ya gulama. As-sadisatu hasbul alifi wa dhammul harfi allazi kana maksuran كقول بعضهم يا أم لا تفعلي بضم الميم. وقرئ رب السجن بضم الباء وهي ضعيفة. وإن كان المنادى المضاف إلى الياء أبا أو أما جاز فيه مع هذه اللغة في اللغات أربع لغات يقابل. إحداها إبدال الياء تاء مكسورة نحو يا أبتي ويا أمتي وبها قراء السبعة غير. Wabiha apa? وبها قراء السبعة. Ya, antum belajar jangan dipanjangkan yang tidak panjang ya. Qara'a, bukan qara'a. Qara'a. وبها قرأ السبعة غير بني عامر في يا أبتي. الثانية فتح التاء وبها قرأ ابن عامر. الثالثة الجمع بين التاء والألف وبها قرئ Syazan. Zalnya itu tasydid ya. شاذا. الرابعة يا أبتي بالياء والتاء. وإذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى الياء مثل يا غلام غلاميا لم يجوز فيه إلا إثبات الياء مفتوحة أو ساكنة إلا إذا كان ابن عم أو ابن أم ويجوز فيهما أربع لغات. حذف الياء مع كسر الميم وفتحها. Fathiha ya. وبهما قرئ في السبعة في قوله تعالى يا ابن أم. Ya bena ummi atau ya bena umma. وإثبات الياء كقول الساعر يا ابن أمي ويا سقيق نفسي أنت خلقتني بدهر شديد Bidahrin.
syadidi wa Syadid. qalbul ya'i alifan ka qawlihi ya ibnata amma la talumi wahja'i walaysa yakhlu anki yauman matja'i. Jangan ada yang panjang situ kecuali di ujungnya. Matja'i Jangan itu tidak panjang. yauman matja'i. Matja'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ala alihi sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini kita masuk di topik tentang al-ishtighal. Ini sebetulnya kelanjutan dari pembahasan maf'ulun bihi yang lalu, di mana di bagian akhirnya disampaikan bahwa ada bentuk maf'ul bihi yang diperkirakan amilnya. Utmira amilu. Bisa jawazan, bisa wujuban. Ada banyak sebetulnya, ada sekitar 7 ya, 7 tempat. Hanya saja dalam kitab Tamimah di sini disebutkan 2 di antaranya. Yang pertama ada al-ishtighal ini. Sekarang inilah yang kita bahas ya, babul ishtighal. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fil dunya wal akhirah, minha babul ishtighali wa haqiqatuhu ayataqaddama ismun wa yata'akhkharu anhu fi'lun ila akhir. Jadi ini termasuk bentuk maf'ulun bihi yang dihapus ya, atau dihilangkan amilnya. Misalnya fiilnya ya dihilangkan atau fiil fa'ilnya hilangkan. Apa yang dimaksud dengan babul ishtighal? Hakikatuhu, hakikatnya ayataqaddama ismun wa yata'akhkhara anhu fi'lun aw wasfun mushtagilun bil amali fi dhamiril ismi sabiqi aw fi mulabisihi 'anil amali fil ismi sabiq. Ini lebih dahulunya isim, lebih dahulunya posisi suatu isim, wa yata'akhkhara anhu fi'lun, dan lebih belakangan darinya fi'il, aw wasfun mushtagilun bil amal, ataukah wasf. Ingat wasf ini bisa misalnya berupa masdar ya, atau berupa isim fa'il ya, dan sebagainya. Dia terletaknya di belakang. Mushtagilun bil amal, yang dia itu tersibukkan dengan fungsi, tersibukkan dengan tugas, fi dhamiril ismi sabiq, pada dhamir isim sebelumnya, yakni isim yang lebih di depan tadi. Jadi ada isim di depan, nah itu disebut ismus sabiq. Kemudian fiil atau wasfnya itu di belakang, yang mestinya struktur normal itu lebih di depan wasf ini atau fiilnya. Ini diletakkan lebih di belakang. Mengapa? Karena dia sibuk musyagil dengan tugas terhadap dhamir. Dhamir yang mana dhamir ini kembalinya kepada ismus sabiq. Au fi mulabisi, atau pada mulabisnya. Ini isim yang menghalanginya anil amal, dari berfungsi. Bisa secara lafaz atau mahal ya. Pada isim sabik, ada isim yang sebelumnya. Jadi kembalinya ke situ. Sini berikan contoh ya. Zaidan idribhu. Zaidan idribhu. Ini sebetulnya merupakan bentuk maf'ulun bihi. Ini isim, ini namanya ismus sabik ya. Isim yang lebih di depan, lebih dahulu. Posisinya sebagai, jadi dibaca mansub ya, sebagai maf'ulun bihi. Nah, sebetulnya kata yang ada ini, idrib ini, seandainya tidak ada ha, seandainya tidak ada dhamir, dia menasab Zaidan.
Tapi karena ada dhamir di sini, maka dhamir ini menyibukkan bentuk fiil ini yang disebut dengan mustagal atau al-ismul mustagil, isim yang menjadi sibuk dengan adanya ha ini. Seandainya tidak ada ha, maka langsung Zaidan idrib, Zaidan sebagai maf'ul langsungnya. Tetapi karena adanya ha, kan tidak mungkin dia maf'ulnya dua. Dalam kasus ini, dia hanya satu saja. Maka karena adanya dhamir, yang dhamir ini kembali kepada Zaid, maka ha inilah yang menjadi maf'ulun bihi. Terus ini juga maf'ulun bihi, iya betul, ini maf'ulun bihi. Terus amilnya mana? Nggak boleh kita ambil amil ini. Melainkan nanti kita pasang amil lagi di depan sini yang dihapus. Biasanya merupakan kata yang sama atau semakna dengan amil yang ada di depan ini. Jadi takdirnya ini sebetulnya idrib Zaidan. Atau contoh lain di sini, wa Zaidan ana dharibuhul ana aw ghadan. Zaidan ini juga sama. Ana dharibuh. Seandainya nggak ada ha ini, dharibnya nanti akan menasab Zaid. Misalnya al-an ya. Atau contoh lain, dia tidak langsung kembali dhamir itu kepada ismu sabik tapi mulabisnya. Nah, contohnya gini. Zaidan darabtu benahu. Yang dipukul bukan Zaidnya tapi anaknya. Berarti sama juga lafaz darab ini tersibukkan oleh bukan dhamir sebetulnya tapi kata ibn. Ada dhamir di sini yang kembalinya kepada Zaid. Ini juga termasuk bentuk istighal. Di dalam Al-Quran ada ya. Situ misalnya disebut qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam suratul Isra ini ya. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi. Perhatikan lafaz kullu insan. Kullu insan alzamnah. Seandainya nggak ada dhamir, dia akan ke alzamnahu ta'irahu. Ini maf'ul keduanya. Fi unuqihi. Ya, seterusnya. Nah, ini juga termasuk bentuk istighal. Maka ini jadi maf'ul dari amil yang masuk di sini. Ya. Jadi dalam kasus semacam ini, fanasbu fi zalika kullihi bimahzufin wujuban. Maka bentuk nasab dalam semua contoh ini itu semuanya bimahzuf. Dengan adanya kata yang dihapus, amil yang dihapus wujuban secara wajib. Jadi menghapus amilnya secara wajib. Bukan mansubnya yang wajib ya. Karena sebetulnya ada ikhtilaf ya dalam perkara ini. Apakah lafaz Zaid di sini harus mansub atau tidak ya? Ada juga yang mengatakan marfu boleh sebagai mubtada. Khabarnya yang ada di belakang jumlah. Tapi kalau dibaca mansub berarti masuk topik istighal. Sebagian merajihkan marfu sebagai mubtada, sebagian menganggap yang rajih itu adalah mansubnya. Ya. Tapi kalau ayat Al-Quran ya sesuai qiraat yang mutawatirah ya kullu insan berarti ini istighal. Dibacanya mansub. Ya. Dan mahzubnya ini wujuban. Ya. Yufassiruhu ma ba'dahu, yang ditafsirkan oleh kata yang ada setelahnya. Jadi mahzubnya itu apa? Kita bisa lihat dengan kata yang ada setelahnya. Takdir, nah ini asumsinya itu adalah idrib Zaidan, idribuhu. Idribuhu
perhatikan lafaz yang ada setelahnya itu ada idribhu, maka itu yang menjadi takdirnya. Demikian pula ana dharibun Zaidan, ana dharibuhu. Itu kenapa ana dharibun yang menjadi takdir? Karena di depannya itu adalah ana dharib. Nah, itu berbeda sedikit dengan yang di bawah. Yang Zaidan darabtu ibnahu atau darabtu gulamahu, ini agak berbeda sedikit. Karena yang dipukul itu sebetulnya bukan Zaid. Jadi nggak boleh kita pasang di sini darabtu Zaidan sebagai takdir. Kenapa? Karena sebetulnya yang dipukul adalah anaknya, bukan si Zaid. Misalnya di sini dipakai kata kahantu. Ya, saya merendahkan Zaid dengan memukul anaknya. Ya. Jadi nggak boleh kita pasang darabtu Zaidan, darabtu benahu, karena nanti sudah berbeda maknanya. Ya. Ya, kalau contoh ayat ini gimana? Ya berarti kebalik ini. Alzamna kulla insanin. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ini contoh atau tempat pertama di mana eh, maf'ul bihi itu hamilnya ditakdirkan atau dihilangkan ya. Mahzub secara wajib. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, al-munada. Munada itu juga serupa sebetulnya. Munada itu maf'ulun bihi. Jadi wa min hal munada. Di antaranya adalah al-munada. Munada itu yang dipanggil. Ya. Contohnya lafaz ya Abdullah. Abdullah itu disebut munada. Jadi fa inna aslahu ad'u Abdullah. Karena bentuk asalnya itu sebetulnya adalah ad'u Abdullah. Saya memanggil Abdullah. Nah, lafaz ad'u inilah yang diganti. Di fahuzifal fi'lu wa uniba ya anhu. Dihapus fi'ilnya, yakni fi'il ad'u dihapus dan diganti dengan huruf ya. Ya, ad'u menjadi ya. Maka lafaz Abdullah itu tetap mansub. Ini juga dihapuskan ya secara wajib. Lafaz ad'u. Nah, sekarang kita lihat detailnya ya. Wal munada hamsatu anwa. Munada itu ada 5 jenis. Yang pertama adalah al-mufradul alam. Tunggal, artinya hanya satu kata, bukan tersusun dari 2 kata atau hanya satu kata tunggal. Ini mufrad, bukan isi mufrad ya. Al-mufrad dan al-alam sebagai nama. Mufrad alam. Yang kedua adalah nakiratul maksudah. Nakirah tapi dimaksudkan. Kalau yang kedua, nakiratu ghairul maksudah. Nakirah yang tidak dimaksudkan. Nanti ada contohnya biar terbedakan. Kemudian wal mudhaf, ya, yang terakhir wal musyabbahu bil mudhaf. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Fa'ammal mufradul alam wan nakiratul maksudah. Adapun bentuk al mufradul alam dan nakirah maksudah ini keduanya mabni. Ini fayubnani ala ma yurfa'ani bih. Jadi mabni sesuai dengan kondisi rofaknya. Jadi dia dirofa dengan apa, maka dia disebut mabni dengan itu. Fi halatil i'rab, dalam keadaan i'rab. Jadi dilihat keadaan rofaknya saat i'rab seperti apa. Kan isi mufrad itu kalau dirofa dengan apa? Dengan dhammah. Berarti nanti al-alamul mufrad itu kalau berupa isi mufrad maka mabninya dhammah. Ya, sini contohnya fayubnani 'ala dhammi in kana mufradain. Ya, mabni dhammah jika berupa isi mufrad. Keduanya itu isi mufrad, yakni al-mufradul alam dan an-nakiratul maqsudah ini berupa isi mufrad. Contohnya ya Zaidu. Ini Zaid ini kan alam. Katanya tunggal. Ini yang disebut mufrad kan? Kalau lawannya itu murakkab. Misalnya Abdullah. Abdullah ini kan dia bukan satu kata. Ya, ada 2 kan? Nah, ini namanya murakkab. Nah, nanti ketentuan i'rabnya lain.
Nah, yang kita bahas ini yang mufrad alam, mufrad dan nama. Mufrad alam. Nah, ini tentuannya adalah mabni sesuai dengan tanda rafa. Nggak boleh ditanwin karena dia bukan mu'rab. Nah, jadi jangan dibaca ya Zaidu, melainkan dengan ya Zaidu. Nggak boleh dibaca ya Zaidun ya. Jadi dibacanya dengan satu saja huruf dhammah. Kemudian contoh yang nakirah maksudah, misalnya ya rojul, wahai rojul. Ini bukan nama. Rojul ini kan laki-laki. Misalnya kita ketemu orang, kita panggil, tapi kita nggak tahu namanya. Maka kita gunakan kata nakirah, rojul, tetapi tertentu. Kita sudah maksudkan si A ini, kamu, tapi kan nggak tahu namanya, kan? Ya, rojul. Ini juga sama hukumnya, mabni sesuai dengan tanda rafa, yaitu mabni dhammah. Au jama' taksir, atau kalau berupa jama' taksir gimana? Nah, sama juga, karena jama' taksir itu marfu'nya kan dengan dhammah. Maka ini juga mabninya dhammah. Contohnya ya ziyudu. Ziyudu ini jamak dari zaid. Ziyudu. Atau kalau rojul jadi ya rijalu. Ya, dengan dhammah. Au jama'a mu'annasin saliman, atau dia berupa jamak muannas salim. Jamak muannas salim juga ingat, jamak muannas salim itu marfu'nya dengan dhammah. Ya muslimatu, ya mu'minatu. Ingat nggak boleh tanwin ya. Karena mabni itu tidak tanwin. Au murakkaban masjian, atau juga bisa berupa murakkab masji. Ini dulu pernah kita bahas ketika topik tentang semula yang sharif ya. Nah, contohnya di situ ya ma'di karibu. Karibu ya. Ini yang terakhirnya yang di dhammah. Kemudian kalau tasniyah gimana? Wayubnayani 'alal alifi fit tasniyah. Di mabni alif pada bentuk tasniyah. Kenapa? Karena tasniyah itu marfu'nya dengan alif. Contohnya ya Zaidan, ya rojulan. Untuk bentuk rojul atau zaid ya. Misalnya kita ganti jadi ya Zaidan, ya rojulan. Wa 'alal wawi fil jam'i, juga mabninya wawu dalam kondisi jamak. Maksudnya ini jamak muzakkar salim. Ya Zaidun. Ya, misalnya Zaid jadi ya Zaidun. Gitu ya. Ini untuk munada yang berupa al-mufradul alam dan an-nakiratul maksudah. Itu dua, padahal munada tadi ada 5. Ya, terus tiganya gimana? Wassalasatul baqiyatu mansubah. 3 sisanya mansubatun la ghair. Semuanya dinasab. Tidak ada hukum lain. Ya. Apa saja yang 3 terakhir ini? Wahya an-nakiratu ghairul maksudah. Nakirah yang tidak dimaksudkan. Kaqaulil a'ma, seperti ucapan orang buta. Ada orang buta ya. Sama-sama lafaznya rojul. Tapi kalau yang tadi ini kan tertentu. Kita memang memaksudkan satu sosok. Itu nakirah tapi maksudah. Kalau orang buta kan dia nggak lihat. Berarti bisa siapa saja. Makanya dia bilang ya rojulan khuz biyadi. Atau biyadai juga boleh ya. Wahai apa ya, seseorang peganglah tanganku. Seorang ini siapapun. Rojul yang manapun. Berarti ghairul maksudah. Beda dengan yang pertama tadi, kita menyapa orang. Hai mister. Nah, kita nggak tahu namanya saja, toh. Selamat pagi Pak. Bapak ini tertentu sebetulnya. Tapi kita tidak tahu namanya. Makanya menggunakan bentuk nakirah. Hanya saja karena sudah dimaksudkan siapa, makanya disebutnya nakiratul maksudah. Berarti nakiratul maksudah ini sebetulnya ma'rifah. Ya. Nah, beda dengan yang kedua ini. Memang ini nakirah dan tidak dimaksudkan siapapun. Berarti bisa siapa saja. Nah, yang bentuk nakirah maksudah ini, ghairul maksudah ini, maka dibacanya dengan mansub.
Makanya jadi beda. Ya rojulan. Jadi rojul itu bisa rojulah dengan mabni fathah, bisa rojulan dengan mansub. Tergantung apakah maksudah atau gairul maksudah. Kemudian yang berikutnya wal mudhaf. Ya, seperti tadi contoh Abdullah ya, jika panggil ya Abdullah atau ya Rasulullah. Ini kalau baca itu hadis-hadis ada ya Rasulullah ya. Jangan sampai sudah belajar munada masih ya Rasulullah, ya Rasulillah. Ini munada dalam bentuk mudhaf, wajib mansub. Ya, yang mansub tentu saja yang kata mudhafnya. Mudhaf ilaihi itu selalu majrur. Ya. Kemudian yang terakhir wal musyabbahu bil mudhaf, yang diserupakan dengan mudhaf. Ini juga mansub. Contohnya ya hasanan wajhu, wahai yang indah wajahnya. Ya, itu ya. Wahai yang rupawan, ya hasanan. Ini sebetulnya mirip mudhaf, tapi bukan. Ya. Ini failnya wajhuhu ya. Hasanan wajhu, tahu ya ini fail ya. Nah, ini adalah bentuk sifatul musyabbahah yang butuh fa'il. Nah, ini fa'il. Tapi dia mansub hasanan, serupa dengan mudhaf. Atau contoh lain ya tali'an jabalan. Tali'an ya tali'an jabalan. Pendaki gunung, sorry. Wahai pendaki gunung, orang yang mendaki gunung. Ini juga ini mansubnya karena maf'ul. Jabalan ini maf'ul bihi dari apa? Tali'an. Ini adalah bentuk apa? Amil. Maf'ul bihinya adalah jabala. Nah, tali'an ini tetap mansub karena merupakan musyabbah bil mudhaf. Sudah pernah dibahas dulu ya. Contoh lain di sini wa ya rahiman bil ibad. Ini juga syabbah. Wa taqaddama fi babil allati fil jinsi bayanul musyabbahi bil mudhafi wa bayanul muradi bil mufrad. Ya, sudah dibahas, sudah berlalu dalam bab la allati linafil jins. Ini saudaranya inna ya. Ini penjelasan tentang musyabbah bil mudhaf, juga penjelasan yang dimaksud dengan al mufrad. Ya, fi hadzal bab, dalam bab ini, Allahu a'lam. Baik. Itu sedikit pembahasan awal tentang munada. Ada satu lagi topik khusus ya, yang ini spesifik dalam kitab Mutammimah, tidak ada di Al-Ajurumiyah, yakni tentang penjelasan munada kalau bertemu ya mutakallim. Itu ada perincian yang cukup panjang. Tapi sebelum saya masuk, kalau ada yang mau didiskusikan sampai di sini silakan. Oke. Ada pertanyaan dari situ. Kalau ini kan kalau dia munadanya itu mufrad alam, misalnya kan dia kan tadinya tanwin juga ya, kayak saya itu. Cuman karena dia mabni maka hilang tanwinnya. Nah, yang sering saya bingungkan Ustaz, lupa kalau misal busana tadi Ustaz, nunnya kan sebagai nun kuat yang kita dipakai itu, kenapa masih tetap diadakan Ustaz begitu maksudnya? Ya, ya nggak apa-apa, memang nggak perlu hilang, karena bukan tanwin, dia bukan tanwin, pengganti saja. Pengganti itu nggak perlu dihilangkan, dia tetap. Makanya baca munada mufrad yang bentuknya tasniyah, ya tetap dengan nunnya. Kecuali nanti dalam kasus dia jadi dia mudhaf. Ya, kalau mudhaf, ingat ketentuan mudhaf itu nun hilang. Tetapi kalau munada bentuk mudhaf nanti jadinya mansub. Ya, bukan mabni lagi. Jadi mansubnya ini dibaca dengan iya di situ. Itulah ya. Baik, kita lanjut lagi sedikit ya. Tentang bagaimana kalau munada ini
disandarkan kepada ya mutakallim. Ini masuk sebetulnya orang mengira oh sama dengan munada ini mudhaf. Jadi Rasulullah. Ya, sebetulnya sama. Cuma nanti tata caranya beda-beda. Idza kana al-munada mudhafan ila ya'il mutakallim, jika ya munada itu disandarkan kepada ya mutakallim, jaza fihi sittul lughat. Boleh padanya 6 macam lughat. 6 dialek, 6 cara membaca. Ihdaha yang pertama hasbul ya'i wal ijtiza'u bil kasrah. Menghapus ya dan mencukupkan dengan kasrah. Itu ada contoh ya. Ya ibadi. Ya ibadi tanpa tanpa menyertakan ya mutakalim lagi. Asalnya adalah dengan ya mutakalim gini kan. Lughah pertama hapus ini. Jadi ini tetap dibaca kasrah. Contoh lain ya qaumi. Ya qaumi. Aslinya ada ya mutakalim. Itu dihapus. Nah, jadi ya qaumi dengan kasrah. Hiyal aksar, dan ini yang paling banyak, yang dominan. Lughat yang paling banyak dipakai adalah bentuk ini. Ini dengan apa? Hasful ya wal ijtiza'u bil kasrah. Ada juga yang kedua, ya-nya nggak dihapus. Wasaniyatu isbatul ya'i sakinah. Mengisbat atau menetapkan ya-nya nggak dihapus, sakinatan dalam keadaan sukun. Berarti kalau lafaz ya ibadiyah tadi atau ya ibadi itu ditulis dengan ya sukun. Ya. Nah, ini lughat kedua. Salisa yang ketiga isbatul ya'i maftuhah. Isbat ya-nya tetapi dengan di fathah. Berarti menjadi ya ibadiyah. Dalam Al-Quran ada semua digunakan ini. Ketiganya dipakai. Ya ibadi yang model pertama yang aksar. Ya ibadi yang kedua, ini juga dia ada dalam Al-Quran. Kemudian ya ibadiyah juga ada. Kemudian yang keempat, rabi'atu qalbul kasrati fathatan wa qalbul ya'i alifan. Mengubah kasrah menjadi fathah. Itu contohnya ini bukan ibadi, di sini contohnya hasrah. Ya hasrata. Hasrah itu ini ungkapan penyesalan. Hasrah. Sebetulnya ada tak marbutah begini kan. Hasrah kemudian disambung dengan ya mutakalim. Ya, gini kan. Kalau lugah satu ya kasrat, ya hasrati tanpa ya, hapus. Kalau lugah kedua berarti dengan kasrah ya hasrati. Kalau lugah tiga ya hasrati ya. Nah sekarang lugah empatnya mengubah kasrah itu menjadi fathah. Berarti ti ini jadi ta. Kemudian mengubah ya menjadi alif. Ini dihapus ini titik duanya. Hapus. Tetap tulisannya begini. Namanya alif layyinah. Tapi kasih tanda panjang biasanya begini. Ya hasrata. Dalam Al-Quran juga ada. Kemudian yang kelima, wal khamisah hasbul alifi, menghapus alif yang tadi ini dari hasrata, ini alifnya dihapus. Wal ijtiza'u bil fathah, dan mencukupkan dengan fathah. Jadi kalau contoh ini dipakai berarti ya hasrata. Ya alifnya dihapus. Ya hasrata. Kalau di sini dicontohkan ya gulama. Ya hasrata. Sadisa yang keenam, yang terakhir, hasbul alifi, menghapus huruf alif ya. Seperti ya dari contoh 4 ini alifnya dihapus, tetapi bukan dengan di fathah ya hasrata, tetapi dengan apa? Wa dhammul harfil ladzi kana maksura. Nah, mendomahkan huruf yang sebelumnya di kasrah. Nah, jadi kalau tadi ya hasrati ini didomam jadi ya hasratu. Ya. Kalau contohnya dipakai ini ya.
ya hasratu. Kalau di sini contohnya adalah kaqauli ba'dihim ya ummu la taf'ali bi dhammil mim. Ini ya ummu, ya ummu. Enggak ada lagi yang mutakalimnya dengan membaca dhammah. Wa quri'a rabbus sijn. Ya, dibaca juga rabbus sijn. Ini dalam surah Yusuf. Ya, surah Yusuf itu kalau kita lihat di mushaf itu kan tulisannya Rabbi dengan bacaan yang atas ini. Iya-nya dihapus ya. Jadi tulisannya itu ya apa rabbis sijn ahabbu ilayya. Wahai Rabbku. Ya, kalau dalam apa nas berarti dia pakai ya tapi kok sorry ini yang dalam bacaan ini. Kalau di nas di dalam mushaf itu Robbi. Ya, bentuknya seperti yang pertama ini. Robbi sijnu ahabbu ilayya. Ini doa ungkapan Nabi Yusuf alaihissalam ketika di penjara. Itu tapi dengan qiraah atau cara baca yang keenam, lughah cara baca yang keenam itu bisa dibaca dengan Robbu. Sebagaimana tadi ungkapan ummu, ya ummu. Nah, ini biasanya Rabbus sijnu. Hanya saja ya, bacaan bidhammil ya ini wahiyya dhaifah. Bidhammil ba, sorry. Dengan dhammah ba itu dhaifah, bacaan yang dhaif. Tapi secara kebahasaan ya salah satu opsi. Ya. Nah, kemudian khusus untuk sandar kepada lafaz ab atau ini ada ketentuan tambahan lagi ini yang paling banyak. Fa in kana al-munada al-mudhafu ila al-ya'i aban au umman, kalau munada itu disandarkan kepada ya, munada yang disandarkan kepada ya itu berupa lafaz ab, artinya bapak atau atau ibu, maka jaza fihi ma'a hazihi lughati arba'u lughatin ukhar. Boleh padanya bersama dengan lughah yang 6 itu boleh lagi 4. Jadi totalnya ada 10. Bisa 10 cara membacanya. Jadi 6 yang tadi itu jangan dilupa itu ya. Ya ibadi berarti pendek. Ya ibadi dengan panjang, ya ibadiyah dengan fathah dan seterusnya itu. Nah, itu berlaku juga ditambah 4 lagi. Apa itu? 1 wa ihdaha ibdalul ya'i ta'a maksurah. Ta'an maksurah. Mengganti huruf ya dengan ta yang dikasrah. Jadi misalnya kita panggil ya abi. Ini kan lafaz ab disandarkan kepada ya mutakalim. Ini cara baca yang 7 ini berarti kan? Kan 6 tadi. Tambahin lagi 7. Nah, ini kita ganti ya mutakalim menjadi ta yang dikasrah. Ya abati. Dalam Al-Qur'an ada dipakai. Dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya ya tentang penyembelihan. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minasyakir. Kalau ibu gimana? Sama. Kalau ibu asalnya adalah ya ummi. Ini kan? Oh, sorry. Ya ummi diganti ummi ya ini diganti yang menjadi ya tetap di sini ini ma tapi ininya ti ya ummati ya kalau dengan ya ummati ya jauh kalau ummati kan ada ya ini enggak ada ya ummati wa biha qara'a as-sab'atu ghaira ibni Amir. Dengan bacaan ini yang bacaan ya abati tadi itu dibaca oleh qiraah ya para ahli qira yang 7 selain Ibnu Amir. Ada bacaan fi ya abati. Yang 6 ya selain Ibnu Amir sini bacanya ya abati. Kalau Ibnu Amir gimana? Ah itu cara berikutnya. Sani atau kalau di sini yang ke-8. Cara yang ke-8 itu apa? Atau di sini as-saniyah. Ini fathut ta'i di fathah huruf ta-nya. Abata. Ya.
sorry, abata. Wa biha qara'a Ibnu Amir. Dengan cara itu dibaca oleh Ibnu Amir. Qiraah Ibnu Amir. Kemudian salisa yang ketiga atau ke-9 kalau di sini ya. Totalnya nanti 10. 9 ya abata. Ada lagi tambahan alif di belakangnya. Jadi bitai wal alifi. Jadi tadi ini bacaan Ibnu Amir tambahkan alifnya. Jadi ya abata. Hanya saja wahiyya quri'a syazan. Ini dibaca dengannya dibaca bacaan yang syaz. Kan ini bukan bacaan mutawatir ya. Tapi sebagai kajian kebahasaan dipakai. Untuk bacaan Al-Qur'an ya tentu saja tidak. Nah, Al-Qur'an wajib mutawatir. Dan yang terakhir atau ar-rabi'ah yang ke-10 berarti di sini ya, yaitu dibaca dengan ya. 10 ya abati ya. Jadi ada tambahan ta, ada juga tambahan ya, ya abati. Ini cara 10. Dengan juga sama ya. Juga sama. Berarti kalau di sini tadi ya ummati dengan ta pendek. Ya, kalau ini apa? Ya ummata dengan fathah. Kalau ini tambah alif ya ummata. Kalau ini ya ummatai. Ya ummati. Ya ummati. Ya. Nah, ini yang agak mirip dengan itu ya ummati. Kemudian wa idza kana al munada mudhafan ila mudhafin ilal ya. Ini lagi. Jika munada itu disandarkan kepada mudhaf lagi, yang mana mudhaf itu bersandar kepada ya. Jadi mudhafnya bertingkat. Contohnya ya gulama gulami. Ya gulama gulami. Jadi gulama ini yang disebut dengan mudhaf lagi kepada ya takalim. Ya. Nah, dalam kasus ini lam yajuz fihi illa isbatul ya'i maftuhatan aw sakinah. Tidak boleh padanya kecuali dua saja. Yaitu mengisbat ya, harus ada ya ini, nggak boleh dihapus. Dan ya-nya itu maftuhatan aw sakinah. Dalam keadaan di fathah atau disukunkan. Jadi kalau seperti ini modelnya cuma dua cara bacanya. Ya gulama gulami, ya gulama gulami ya. Kecuali lagi illa iza kana ibna'am au ibna'um, kecuali kalau lafaz yang terakhir ini gulam ini disambung diganti atau ini ya bentuk idhofahnya adalah ibnu am ketemu dengan ya mutakallim, ibnu am atau ibnu am ini berarti anak paman sepupu, ibnu ini berarti anaknya ibu, berarti saudara seibu. Maka kalau begini boleh 4 ya, khusus 2 ini. Memang ada pengecualian karena kasratul istimal ini ya. Seringnya dipakai kata ini. Jadi orang Arab tuh sering manggil sepupu, ya benam, sering ya. Maka ada 4 lughahnya. Fa yajuzu fihi ma arba'u lughat. Boleh padanya 4 lughat. Yang pertama, hazful ya'i ma'a kasril mimi wa fathiha. Yang pertama dan kedua ini berarti. Menghapus ya, yang mutakalim hilang, ma'a kasril mim, mimnya di kasrah, wa fatihah bisa juga di fathah. Wa bihima quri'a fis sab'ati fi qoulihi ta'ala, dengan kedua bacaan itu dibaca ya, dalam qiraa'ah sab'ah, dalam firman Allah Ta'ala ini dalam suratul A'raf ini ya, kisah Nabi Musa alaihissalam ketika Harun menjawab
Nabi Musa alaihissalam. Dia berkata begini, qala ya bena ummah. Cuma karena tulisan mushaf jadi begitu cara nulisnya ya. Kalau tulisan bahasa Arab biasanya ya begini. Ya dan ibna ummah. Nah, begini ya. Tapi karena ini tes nas jadi sambung langsung dengan ya bena eh ibu sorry, ibu bukan paman, ya bena kalau di ayat ya. Atau dia sambung semua ya, iya, ya bena ya, berarti kan bisa dibaca dengan kasroh mim atau fathah, berarti ya bena umma atau ya bena ummi. Wahai anak ibuku, wahai saudaraku, saudara si ibu. Jadi Nabi Musa dengan Nabi Harun alaihissalam, saudara si ibu. Ya bena ummah atau ya bena ummi. Itu dua cara baca. Bisa juga wa isbatul ya, mengisbat ya. Jadi ya-nya nggak dihapus. Setelah mim itu tetap ada qauli syair seperti ucapan penyair. Kita lihat yang di depannya saja. Ya bena ummi. Jadi caranya kembali ke tulisan asal ya. Ya bena sama dengan ini, cuman ditambahkan ya saja. Ya-nya isbat. Sukun. Bisa juga wa qalbul ya'i alifa. Mengganti huruf ya menjadi alif. Ya ini diganti, titik duanya saja dihilangkan ya. Berarti jadi umma. Ya benar umma. Karena ini jadi panjang kan. Cuma kalau yang dicontohkan sini adalah ibnu amma yang sepupu ya. Berarti di sini ya benar amma. Makanya jadi panjang. Karena ya-nya diganti menjadi alif. Iya. Jadi itu beberapa catatan tentang munada yang bersandar kepada mudhof yang berupa ya mutakallim. Mudhofnya ya mutakallim. Atau mudhof lagi kepada yang mudhof kepada yang mutakallim. Untuk selain lafaz ibna dengan ibna am, berarti bacanya cuma dua saja. Isbat, harus isbat, ya pilihannya adalah membaca sukun atau fathah. Seperti tadi ya gulami atau gulami ya. Adapun kalau kasus ini ya ibna atau ibna am itu ada catatan tambahan keempat ya. Baik. Cuman yang paling banyak yang kasus sebelumnya tadi sampai 10 ya. Dan cukup banyak dipakai dalam Al-Quran, beragam ya cara membaca tersebut. Baik, Qafilah rahimakumullah, silakan kalau ada yang mau didiskusikan ya, kaitan dengan topik kita. Insyaallah pertemuan mendatang kita masuk di topik baru al-maf'ulul mutlaq. Cukup jelas ya? Kalau nggak ada saya tutup dulu bahasan kita ini. Barakallahu lana wa lakum wa hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.